Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ilaihi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita masih dalam rangka latihan untuk mengetahui seluk-beluk susunan bahasa Arab Al-Quran, masih di dalam surah Al-Hadid ya, ayat 20 dan 21. Nah, sudah diterangkan sebelumnya apa itu sebenarnya hidup di dunia, sudah disebutkan. Pertama adalah disebutkan la'ib, kedua lahwun, yang ketiga zina, yang keempat tafakhur bainakum, yang kelima adalah takasur fil amwali wal aulad. Ya, nah sekarang baru diberi pula contoh kemarin seperti turun hujan menyiram tanaman, begitu tanaman subur, si pemilik tanaman dia merasa senang atau tercengang, senanglah. Tapi setelah tanaman nanti lama-lama sudah panen, habis, begitulah kehidupan sebentar saja ya. Sekarang sementara di akhirat sudah disediakan Allah, ada namanya surga, ada neraka. Nah, itu sebenarnya dengan pikiran yang dalam itu bisa ditangkap. Ya. Nah, sekarang sebelum kita meninggalkan dunia atau sebelum panen lah semuanya ya, maka ayat berikut disebut di sini. Apa bacaan yang warna-warna warna daun ya, hijau daun. Coba dimulai membacanya lambat-lambat pas mengerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratum mir rabbikum. Nah, sampai situ dulu. Apa bacaan coba? Sabiqu ila maghfiratum mir rabbikum. Ya. Sabiqu ya, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Nah, jadi di sini lanjutannya adalah sabiqu. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalaupun dilihat terjemahnya mungkin kita sudah paham, tapi dengan ada pemahaman sabiqu, sabiqu, sabiqu. Sabiqu ini baru kita teropong dulu dengan kita cocokkan dengan ilmu kita dulu. Ini apa kata kerjakah, atau kata bendakah, atau huruf? Fi'il. Fi'il atau kata kerja. Fi'il pun dibagi tiga. Apakah ini fi'il madi, atau fi'il mudhari, atau fi'il amar? Fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi tentu dibikin sabaka, 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 sabaku. Ini yang dibaca bukan sabaka, sabiku. Kalau fi'il madinya ini sabaka, satu. Kalau dua, sabaka. Kalau banyak, sabaku. Tapi ini enggak itu dibaca. Sabiku. Sabiku. Fi'il apa? Coba menerawang dulu. Sebab fi'il tidak ada, fi'il madi tidak ada. Fi'il madi itu timbangannya di atas. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari tentu ada huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya. Atau dia ini pasif. Atau ini fi'il madi pasif. Kalau fi'il madi pasif dia maunya subika. Ya, sama seperti subika. Ya, ini adalah fi'il amar.
Fi'il amarnya, cobalah kita buat misalnya kalau fi'il amarnya ya. Kalau fi'il amarnya dipakai sabaqa, fi'il madi itu. Sabaqa, apa fi'il mudhari'nya? Langsung pakai anta. Yes. Kalau sabaqa, apa fi'il mudhari'nya? Tas Tu, tusa. sabiku. Itu dia. Itu fi'il mudhari'. Itu bentuk anta itu fa'ilnya. Kalau yang ya-nya itu yusabiku, yusabiqani, yusabikuna. Baru perempuan tusabiku, tusabiqani, baru yusabikna. Yusabikna, baru tusabiku, tusabikani, tusabikuna, tusabikina, tusabikani, tusabikna, baru usabiku, nusabiku 14. Nah, kalau dia sudah tusabiku, cara membuat fi'il amar itu kan dihilangkan ta. Tadi kan tusabiku. Kalau tusabiku dihilangkan ta, bisa dibaca enggak? Bisa. Bisa. Bacanya sabiku. Kalau sudah bacanya sabiku, cara membuat fi'il amar yang lebih lanjut dimatikan, akhirnya namanya dijazamkan, disukunkan. Maka sabiq. Itu jadinya. Jadi kalau bentuk satunya fi'il amar kan 6 tasrifnya itu. Sabiq. Baru kalau 2 sabiqo. Kalau banyak ini dia. Sabiku. Jadi kalau sabaka saja artinya telah menang. Jadi kalau sabaka saja telah menang. Tapi kalau dibuat nanti dibuat pakai tambahan di tengah, sabaka, bukan telah menang artinya berlomba, dahulu mendahului. Gitu. Dahulu mendahului. Kalau dahulu mendahului kan berlomba. Asal setimbangan fa'ala berarti musyarakah, berserikat antara dua itu. Jadi sabaka. Jadi itu makanya kalau begini sabiku fil amarnya. Berarti diterjemahkan orang berlomba-lombalah kamu. Jadi berlomba-lombalah hai manusia sebelum meninggal dunia. Sebab kalau meninggal dunia mau tak mau itu kan kalau kita tidak berlomba untuk kebaikan sudah pasti masuk neraka. Bagaimanapun nanti pasti menderita. Nggak ada itu kata orang ya. Kalau nggak ada nanti kan ada ayat sama-sama ditunggu. Makanya ada namanya apa itu spekulatifnya. Kalau cara berpikir apa misalnya, seandai kata andai barang andai nih ya, andai kata nggak ada akhirat semuanya lepas, lapis adonya nggak ada yang mau dibanggakan, nggak ada yang disedihkan. Tapi kalau sekiranya ada dan sudah pasti ada, berbahagialah orang yang sudah memposisikan dirinya baik. Gitu cara berpikir spekulatif ya. Nah, kalau sabiku berarti berlomba-lombalah kamu. Mana fa'ilnya sabiku? Antum. Ya antum. Jadi maksudnya ke manusia itu. Berlomba-lombalah kamu hai manusia gitu. Kemana berlombanya? Apa bacaan berikutnya? Ila Magfiratun min rabbik. Ya, ila magfiratin. Ila ke magfirah. Keutamaan. Magfirah ini kepada tempat keampunan. Ya, magfirah. Magfirah itu asli kata kerjanya kan ghafara. Ya, kalau magfirahnya itu kan berarti sama seperti isim makan atau ya isim makan lah, kepada tempat keampunan. Magfirah kepada tempat atau posisi keampunan. Mir rabbikum, min huruf jar yang dijarkan rabbi, kum mudhafun ilaih. Karena itu berlombalah. Itu makanya disebutkan maka anak-anak yang belajar itu diajaklah dia membaca istighfar 70 kali siang dan 70 kali malam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca minta ampun 70 kali siang atau 70 kali malam, sama itu siang dan malam, maka dia tidak masuk golongan orang yang pendusta,
dan tidak masuk golongan orang yang lalai. Nah, jadi dibaca itu astagfirullah macam-macam. Ya mula-mula memang tingkatannya memang ada yang latah, tapi nanti lama-lama kan bagus. Ya jadi itu, karena itu berlomba-lombalah kamu sabiku ila magfiratim min rabbikum. Jadi peserta bahasa Arab, ini makanya sekarang kita sudah menggunakan bahasa yang sudah kita pelajari. Terbayangkah oleh peserta bahasa Arab sebelumnya? Sebelumnya kan nggak ngerti kita. Mana yang huruf jar, mana yang fi'il amar, mana yang mudhaf, mana mudhaf ilaih, belum ngerti. Cuma yang ada dulu membaca di atas pendek, panjang, dengung, itu aja. Sekarang alhamdulillah, ibaratnya mendaki kalau ini sudah agak di tengah pinggang gunung, melihat ke bawah. Aduh, iya ya, gitu. Jadi sabiku ila magfirah min rabbikum. Jangan ditunggu-tunggu masanya, berlomba. Maka dibuat di sini kenapa berlomba? Ya nama berlomba itu kan ada motivasi. Sebenarnya tujuan berlomba itu kan itu gunanya itu untuk mendorong supaya lebih baik. Biasanya orang berlomba kepada yang baik, bukan berlomba kepada yang jelek. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana almarhum Nawawi menafsirkannya. Ai, nah ini ai-nya ya. Ya, ai. Nah, apa arti ai itu? Maksudnya? Ya, maksudnya, artinya. Jadi arti bukan dalam arti perkata, tapi maksud ya. Jadi di sini oleh almarhum digambarkannya ai, ai, ini dia. Jadi sabiku sama dengan sari'u, sama ini. Dia perkata dimiripkannya saja. Kan memperbanyak perbendaharaan katanya. Kalau sari'u ini bersegera artinya. Jadi kalau sabiku berlomba, maka ditafsirkannya dengan bersegera. Jadi lebih fokus ya. Sari', ini fi'il amar juga ini. 4 huruf. Sara'a, yusari'u atau tusari'u. Dihilangkan ta menjadi sari'. Sari'a, sari'u. Kalau perempuan sari'i, sari'a. Baru sari'na gitu. Itu yang perempuannya tafsirnya. Apanya? Tasrif. Failnya antum juga sini. Bersegeralah kamu. Terus apa bacanya sampai sini? Coba. Ila sairi. Ila sairi. Ma khalaftum. Di sini pakai apa ini sebenarnya? Pakai tasdid ya. Ya, tapi karena kebiasaan saja itu ya. Sudah. Karena sudah mengerti. Ini dari kallafa ya. Jadi kallafa, kalau masdarnya kallafa yukallifu taklif. Jadi kalau kita ini namanya sudah mukallaf. Kalau mukallaf isim maf'ul itu. Mukallaf orang yang diberati. Kalau mukallif orang yang memberati. Kita syaratnya kan balik berakal, mukallaf, mukallaf ya. Jadi di sini apa? Ila sairi makallaf. Ini apa bentuknya kalau gini? Pakai tum dia. Khalaftum. Itu apa? Fi'il? Apa? Maksud fi'il? Pakai tum-tum, tata, titi belakang. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Fa'ilnya antum. Ini kan kallapa ya. Kallapa, kallapu, kallapat. Kallapata, kallafna. Jadi di sini kallaftum. Jadi yang memberati, yang menghukumkan atas kamu dengannya. Jadi pengertiannya, bersegeralah kepada segala apa yang telah diwajibkan atau yang dibebankan kamu dengannya. Apa misalnya? Sholat. Apa misalnya? Membaca Al-Quran. Pokoknya yang sifatnya diberatilah, bagus-bagus ya. Ila sairi maka labtum bih, dengannya. Terus ini lagi, ayo mesti betul membacanya sampai sini. Fa'innal masara musari'ati. Jadi kalau itu isim fa'il ya, maunya ini musara'ah ini.
Fa inna musara'ata. Musara'ata kan? Ya, kalau ri dia nanti isim fa'il ya. Kan karena ada inna. Ya, fa inna musara'ata terus Musara'ata ila dzalika. ila zalika. Baru ini pakai apa ini juga ini? Pakai apa namanya? Pakai tasdid juga ini. Itu. Tuaddi Ya, ila zalika tuaddi ila maghfirati. itu ila maghfirah. Ya, jadi ini maksud daripada maksud daripada tafsirnya. Ai maksudnya bersegeralah kamu kepada sekalian apa yang telah dibebankan atau yang ditugaskan dibebankan dengannya. Misalnya salat, apalagi membaca Al-Qur'an, sudah itu ihsan, ya sudah itu puasa, pokoknya apa yang sudah dibebankan. Sebenarnya rukun Islam itu kan untuk melatih diri. Kemudian rukun imannya itu untuk dasarnya. Iman yang 6 itu. Jadi apa yang tadi diberatkan? Fa inna musara'ah, maka sesungguhnya yang disyariatkan. Musara'ah artinya ini kan sari ini. Yang disegerakan. Ini kan sara'ah. Kalau ini isim apanya ini bentuk bentuk masdarnya musara'ah. Jadi sesungguhnya yang disegerakan kepada demikian apa? Ini tuaddi, menunaikan, membayarkan yang dianya demikian. Ini fa'ilnya yang disegerakan itu ya, fa'ilnya hiya di sini. Ila maghfirah, kepada keampunan. Jadi banyak minta ampun. Astagfirullah. Sebab apa nanti? Teringat nggak surat At-Takasur? Kalau nanti sudah meninggal, itu yang teringat kita. Ada dua termen ya. Pertama, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Satu lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Masih ingat nggak kalla saufa ta'lamun pertama? Apa itu? Kali tidak. Pertama, waktu menghadapi sakaratul maut. Begitu datang sakaratul maut, itulah kelaknya yang datang itu. Tahu kamu nanti bagaimana waktu sakaratul maut. Makanya nggak bisa dibantah manusia sebenarnya kalau mau mati itu. Setinggi-tinggi apapun pangkatnya, sekaya-kaya apapun, semiskin-miskin apapun, dimanapun dia tinggal, di saat mau datang kematian namanya mabuk mati itu betul-betul tahulah kita di situ nanti. Sudah itu yang satu lagi masih di situ waktu as-su'alil qabri, ya itu pertanyaan di kubur. Sudah itu baru summa kalla sawfa ta'lamun lagi. Apa itu? Waktu berbangkit hari kiamat. Satu lagi apa? Kan dua-dua itu kemarin. Waktu mau masuk ke neraka. Wamtazul yaum. Konya barangnya kok. Jadi mengingat itu, cuma kan mungkin masih ya sudah ayat Al-Qur'an mengatakan walakinna aksaran nas la yu'minun. Banyak yang tidak percaya. Terbiasa saja ya. Biarkan ya utang kita kan hanya mengingatkan. Jadi itu maksudnya di sini, makanya tunaikanlah untuk keampunan, maghfirah. Jadi maksudnya di sini itu dari sabiku ila maghfirah min rabbikum. Terus apalagi bacaannya ini? Wa jannatun arduha. Di sini Jangan dari maghfirah. Kan ada wawnya nih. Atap. Ya, kalau memang ini waw atap ya. Coba bagaimana jadinya kalau memang ini kan belum, coba lihat, kalau ragu lihat Al-Qur'an. Jannatun. Jannatun.
Sabiku ila jannatun arduha. Jannatun dibuatnya. Iya, kan jannatun. Adik kan Dalam hafal. Al-Quran. Adik kan hafal. Oh ya, hafal. Nah, pertanyaan. Berarti ini tidak bisa diatafkan ke sini. Nah, sebab kalau yang diatafkan tentu sama-sama jannatin. Jadi sabiku ila maghfirah min rabbikum. Berarti ada waw di sini. Dikasih warnanya bermacam-macam. Jadi wajannatun arduha. Berarti wajannatun arduha. Terus apa bacaan lagi? Ka ardis sama ardis samai, terus wal ard. Kalau ini memang waw ataf ini. Ini waw ataf. Ya. Ini waw ataf ini. Kan nampak itu. Jadi ka ardis samai, andai kata tidak ada waw ini apa dibaca nih? Yang mana? Ini kan ka ardis samai. Andai kata tidak ada waw ini, yang diulang apa lagi? Wajannatu arduha. Enggak. Ini lagi. Ini aja. Ka ardil ardi. Ya, ka ardil ardi. Jadi berarti ini menjadi pokok kalimat ini. Ini apa namanya? Menjadi badalnya. Itu maka sudah mulai agak aneh dia. Jadi wajannatun arduha. Wajannatun arduha ka ardis samai wal ard. Jadi kalau diulang-ulang semuanya memang dari sini begitu bacanya tadi. Salah, wajannatun arduha ka ardis samai, satu. Diulang lagi. Wajannatin ternyata. Wajannati arduha. Itu makanya. Di Quran jannatin ya? Jannatin. Berarti ini wawnya waw atap. Jadi ini yang diulang. Makanya lihat Quran saya katakan tadi. Iya. Berarti ini ila magfiratin. Berarti ini ila magfiratin min rabbikum, berarti ini diulang lagi. Sabiku ila magfir ila jannatin. Gitu. Jadi sabiku ila jannatin, baru nanti arduha, ini menjadi pokok kalimat. Arduha ka ardis samai, arduha ka ardil ardi. Kalaupun ha ini masukkan jannah nggak apa-apa. Jadi ardul jannah, gitu jadinya. Ardul jannah ka ardis samai, ardul jannah ka ardil ardi, gitu. Jadi itu makanya. Jadi jannatin ya. Jadi salah kita tadi itu. Makanya perasaan saya pun tadi kalau jannatun ya jadi pokok kalimat dia. Tapi kalau jannatin berarti dijarkan lagi oleh ilah. Jadi oleh karena itu, wahai manusia di sini, kamu manusia yang mempunyai cerdas, kita manusia ini kan cerdas semua ini, berpikir semua itu. Cuma berbeda-beda karena ya nggak dilatih saja itu. Kalau dilatih pintar-pintar semua. Namanya makhluk hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Nah, berlomba-lombalah kamu atau bersegeralah, ini jadinya bersegeralah kamu manusia kepada keampunan dari Tuhan kamu. Kepada keampunan. Kalau keampunan dari Tuhan itu memang di surga ya, tapi mulai dari dunia. Mulai dari dunia ini. Terus diulang lagi sebenarnya sini. Berarti ini wawnya waw atap. Berlomba-lomba pula lah kamu ke surga. Berarti kalau maghfirah sudah dapat, otomatis menggabung ke surga. Baru diceritakan. Ini pokok kalimatnya. Arduha. Berarti sudah melengkapi pokok kalimat ini. Sudah menjadi subjek. Luas, lebar. Luasnya surga, luasnya jannah, ka ardis sama, seluas langit
dan Bumi. seluas bumi. Jadi surga seluas langit dan seluas bumi. Tapi jangan panjang berpikir ya. Jangan pula ada orang berpikir, wah kalau begitu surga itu di sini dong. Ada yang pahamnya begitu. Tapi yang jelas kenapa disebutkan seluas langit dan seluas bumi? Itu yang bisa dihayalkan oleh manusia. Ya karena yang jelas kalau disebutkan nanti surga itu adalah sangat luas, kan bingung pula orang. Tapi kalau sudah dikatakan seluas langit dan seluas bumi, paham orang. Wah, kalau begitu berapa luas langit ya? Berapa? Kan nampak kita kan di bawah langit dan di atas bumi. Gitu gayanya. Jadi Allah memberi contoh yang mudah ditangkap orang. Kecuali nanti paham surga itu memang disebutkan pada ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Satu pun tidak tahu. Malah orang penghuni penjaga pintu surga pun nggak tahu bagaimana isi surga itu. Pokoknya belum pernah dilihat, belum pernah dirasa. Itu cuma didekat-dekatkan, ada sungai mengalir, ada buah-buahan. Nah, itu kan pendekatan. Sama juga ini ya. Jadi seluas langit dan bumi. Lihat bagaimana Nawawi menjelaskan. Ini penjelasannya ya. Penjelasan Nawawi itu maksudnya adalah seluas langit dan seluas bumi itu. Bagaimana membaca ini? Ini pakai ta. Tunggu dulu. Ini pakai ta. Kemudian di bawah ini bentuk jamak muannas. Ini pakai sama alif lam, berarti sifatnya ini. Ini begitu juga. Dipakai arduna. Biasanya art kan satu ini. Tapi di sini dipakai banyak. Arduna dibikin pula ini. Kalau sab'ah masih ingat nggak bilangan? Wahid, isnain, salasa, arba'ah. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Sab'ah berapa? 7. Nah, jadi maksudnya membaca ini yang kita hati-hati. Dibaca ja'alatis. Kalau ja'alatis berarti nanti menjadikan ja'ala kan menjadikan. Kalau dibaca ja'alatis berarti aktif dia. Berarti fa'ilnya siapa? Atau ja'alta nggak mungkin engkau pula menjadikan langit, nggak mungkin. Maka ini dipasifkan membacanya. Coba membaca pasif fi'il madi. Bagaimana ini? Ju'ilat. Ya, ju'ilat. Jadi ini mati memang. Karena kalau dia sudah dipasifkan, berarti ini naib namanya. Jadi kalau naib, dia kan barisnya baris depan. Jadi membacanya apa? Ini karena ada alif lam, dikasih lagi baris bawah. Ju'ilatis samawat. Ju'ilatis. Apa bacaannya? Ju'ilatis samawat. Tus Sab'ah. Ya, samawatus Sab'ah. Iya, sab'u. Karena ini sifat kan? Terus wal arduna sab'u. Gitu. Itulah. Jadi sudah itu ditulis oleh Nawawi begitu. Maksudnya dijadikan seluruh langit yang 7, dijadikan bumi yang 7. Jadi bumi pun ada 7. Ada itu misluhunna. Ada di ayat nanti itu di belakang. Ustaz lupa letaknya. Pokoknya ada dulu waktu di Ulak Karang mengaji, ibu-ibu mengatakan ada kata Ustaz, ada dalam ayat itu. Pak Yasin saya bilang, orang Sungai Jambu. Guru saya juga dulu itu. Jadi wal arduna sab'u. Jadi maksudnya surga itu berlombalah kita ke situ perginya, bagaimana bisa masuk surga, karena surga itu seluas langit dan bumi. Maksudnya seluas 7 langit dan seluas 7 bumi. Ya kalau yang di dunia inilah berapalah misalnya kalau tanah kita miliki, nanti bertemu yang ceritanya di atas itu, setelah panen tinggal. Maka seluruh tanah yang dimiliki manusia baliklah kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Allah.
Itu makanya ada ayatnya nanti. Allahu mirasus samawati wal ard. Allah lah pewaris langit dan bumi. Makanya macam kita ini pun entah sudah ya memang bisa dipelajari sekian keturunan, tapi entah sudah berganti-ganti ya. Ini dia. Maksudnya ini sudah setulur 7 langit dan 7 bumi. Ini lagi wa al-zaka. Wa arzaqa. Apa al-zaka ini? Ini al-zaka ya. Berarti ini membacanya ini coba terkas saja. Walaupun ini enggak tahu, kita bisa dicari dalam kamus nanti ini. Apa bacanya? Ba'da, ba'du, ba'di. Kalau melihat seperti ini, apa kira-kira model ini? Isimkah, fiilkah, huruf ini? Dia pakai al-zaka. Isim. Enggak mungkin isim. Kalau isim pakai alif lam, al-mati. Coba supaya kita lihat nanti kamusnya. Berarti aslinya ini kan ditambah alif itu. Bukan tuh maf'ul. Bukannya fungsinya maf'ul. Kalau menurut Tapi waw itu waw apa? Waw atap atau apa? Dia diatapkan. Ini enggak. Wawnya ini memang waw hubungan sebelumnya. Tapi ini jelas fi'il ini. Kalau ini sudah fi'il, kalau dibuat fa'ilnya nanti huwa, kurang pas. Berarti ini menurut dugaan sementara ini jadi fa'il ini. Ini fa'il. Jadi wa al-zaka ba'duha bi ba'din. Apalagi di belakang ada pendukung bi ba'din. Jadi coba kita lihat dulu pengertian dari, kalau mencari kamus ini bukan al-nya dicari, mencari yang tiganya dulu. La zaka. Jadi huruf lam. Coba dicari la zaka. Ya, la zaka. La zaka. Kalau dilihat terjemahan apa? Kan sekarang ke Quran ada terjemahan, tapi kita ngerti aslinya. Kalau terjemahan saja dilihat, ya itu kan namanya nggak ada kesempatan belajar dengan bahasa. Ya. La zaqa. Za ya. Ada di dekat tangan apa? Ada Quran di situ. Coba. Oh, ini tafsir ya. Ini tafsir bukan ayatnya. Zai, la za, ini nih, la za. Jadi bukan laza tapi lazika, itu dia. Lazika berarti lazika kalau memang kalau membacanya al-zaka ditambah 1 huruf, ya seperti. Jadi lazika ya. Kalau lazika itu artinya adalah melekat, menempel padanya. Kalau lazak membuat sesuatu tanpa sempurna. Kalau ini menempel, jadi bergabung. Kalau lazik yang melekat menempel. Lizak, lazik, lazuk. Jadi itu sudah dapat kita. Jadi menggabungkan ya, menempelkan ya, menempel sebahagiannya hanya ini balik ke apa ini, ke sini ya, langit dan bumi, menempel langit dan buminya dengan sebahagian terhadap sebagian. Jadi yang 7 itu menempel sebagian, jadi begitu luasnya. Sungguh adalah luasnya surga pada luas semuanya. Jadi itu makanya digabung, itu maksudnya digabungkan sebahagiannya dengan sebagian. Jadi sebagian langit dan sebagian bumi digabung semuanya sehingga itulah luasnya surga. Itu maka di sini arduha. Arduha ka ardis sama'i wal ard. Jadi luasnya surga itu seperti gabungan langit dan bumi. Jadi langit luas juga. Maksud langit di situ apa? Coba mulai berpikir, maksud langit apa itu? Yang di atas kita. Ya, apa itu? Awang-awang atau benda? Awang-awang.
Itulah perselisihan antara penafsir. Jadi kalau awang-awang, kalau bumi ada dalam awang-awang juga sebenarnya. ya, dia bumi di awang-awang juga. Cuma bumi kan berbentuk berbentuk dalam satuan ya. Nah, kalau langit sebenarnya begitu juga. Iya, Jadi kan dia langit, melingkup. Hah? Dia melingkup, tapi kita tidak tahu batasnya di mana. Ya, enggak, maksudnya begini. Planet bumi kan ada planet bumi. Kalau langit, jadi langit jangan dipahami awang-awangnya. Yang langit berarti benda-benda juga. Jadi itu maka planet-planet itu disebut. Jadi dulu dalam surat Mukmin disebut Mukmin apa surat apa itu? Surat Nur. Lupa ya. Dulu kana taratkan. Dulu satu, tidak ada istilah langit, tidak ada istilah bumi. Lalu fafataknahuma. Kalau teori ilmu umum kan Big Bang, apa itu? Big Bang. Ya, Big Bang berarti ledakan. Jadi maka terjadilah ledakan. Jadi ada planet bumi, ada planet yang lain. Jadi di Al-Zaq itu, di Al-Zaq ba'duha bi ba'din. Jadi sehingga ardul jannah fi ardi jami'ah, ya, pada luasnya itu luas semuanya, begitu ya. Ya, jadi sebenarnya yang kita pelajari di dunia ini kan sampai berapa planet baru diketahui orang? Berapa ya sekarang ya? Ada nambah kalau dulu? Entah 6, entah 7 baru, enggak, lebih, nambah 2. Itu yang terjauh ada lagi. Belum lagi yang terus apa itu, entah apalah namanya. Batasnya kita tidak tahu. Itulah. Jadi itu maksudnya untuk mengetahui luasnya. Jadi seluas langit dan seluas bumi. Diapakan luas langit dan bumi? Di Al-Zaq ba'duha bi ba'din. Itu disediakan. Coba ditutup di ayat apa? Uiddat, dipasifkan itu. Uiddat lillazina amanu billah wa rusulihi. Rusul bentuk apa ini? Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Bentuk banyak rasul. Ya, banyaknya banyak taksir, banyak muannas, banyak muzakkar. Banyak taksir. Banyak taksir. Jadi uiddat ini dipasifkan pula. Ya, uiddat dipasifkan. Jadi disediakan dianya surga tadi, balik ke jannah tadi yang seluas bumi dan langit, khusus bagi orang-orang yang beriman dengan Allah. Bagi orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Ini panjang tapi nggak apa-apalah. Ya, beriman dengan rasulnya. Maksudnya hayatil huyiatul atau huyiatil sama itu uiddat ini. Disediakan. Kan ada hayyina amrina, letakkan, diposisikan kami. Wahai lana min amrina rasada. Kan ada itu ya. Jadi maksudnya disediakan, diposisikan surga itu bagi orang-orang mukmin dari sekalian umat-umat, mulai dari umat Nabi dari Adam sampai terakhir umat Nabi Muhammad. Jadi sudah disediakan nanti. Itu makanya disebut tadi apa? Sabiku atau sari'u. Jangan lalai-lalai. Zalika. Oh, ini melompat ini. Ini. Zalika fa'lullahi. Ya ke sini, tapi ini apa namanya? Ini aturannya ke sini tuh. Coba dicobakan ya. Coba di copy dulu, copy. Oh, enggak juga. Mungkin mengetiknya salah dulu tuh. Jadi ini ke sini dulu. Jadi zalika fadlullah. Jadi baru ini maksudnya di sini. Zalika fadlullah. Yang demikian itu
karunia dari Allah. Maksudnya, ini maksudnya mau'ud bih, dijanjikan dengannya dari maghfirah dan surga. Jadi sediakan itu bagi orang mukmin maghfirah dan surga itu. Maghfirah dan surga itu adalah disebutkan fadlullah, karunia Allah. Artinya ata'uhu, pemberiannya. Pemberiannya. Baru ayat di sini. Yu'tihi mayyasha. Memberikan kan ata, memberikan akan yang demikian dari orang terhadap orang, yu'tihi, memberikan dia Allah akan surga tadi terhadap orang yang dikehendakinya. Mayyasha, maksud yang dikehendaki ini maksudnya kekuasaan dia. Ita'uhu iyah, sama ini, memberikan dia akadnya, iyahu. Baru di sini wallahu, pokok kalimat kembali ini khabar. Wallahu Zulfadlil azim. Zulfadli. Ini zu ini marfu ini. Kalau mansubnya za. Ini isim yang 5 ini. Kalau maksurnya atau majrur zi. Jadi wallahu Zulfadli. Allah mempunyai karunia al-azimi, sifat yang sangat besar. Itu disediakan. Baru di sini ditafsirkan oleh Pak Nawawi, wahaza tambih. Tambih, apa arti tambih? Tambih apa itu? Sudah lewat kita, tapi enggak ada di sini huruf tambihnya, tapi disebutkannya tambih, kan ada huruf tambih mah. Amma ba'du, apalagi satu lagi, ala. Wahaza tambih, ini adalah peringatan ala azami halil jannah, atas kebesaran keadaan surga. Itu maka di sini disediakan zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah yang ditunggu manusia banyak di dunia ini. Jadi kalau kita yang sudah mempelajari Al-Qur'an, sadarlah kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah seperti tanaman yang disiram hujan. Kalau yang tidak sadar, habis tercenganglah dia. Tapi kalau yang sadar, tercengang ya juga, tapi gembira ya juga, mengumpulkan harta ya juga, yang lain ya juga, tapi sadar, disiapkan, mengarahkan kepada apa itu? Sari'u ila maghfirah dan sari'u ila jannah. Ini ya. Arduha ka'ardis sama'i. Arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lillazina amanu billahi na'am billahi wa rusulihi zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Jadi inilah keenakan kalau sudah kita agak mengerti sedikit-sedikit baru mengertinya jalan bahasa. Jadi waktu membaca Al-Qur'an itu sudah mulai terasa itu ya. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna wa 'allimna hikmah wa taqwir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Ayo.